Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di pertemuan kita. Kita sudah sampai di pertemuan yang ke-13 ya, pertemuan 13. Angka 13 ini kan angka keberuntungan gitu ya, betul ya? Semua angka kan angka keberuntungan ya. Pertemuan ke-13 kita sampai di metode resampling ya, metode resampling. Nah, apa itu metode resampling? Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasarnya metode resampling, kemudian mengapa kita perlu belajar resampling ya. Kemudian ada 4 jenis metode resampling yang mungkin kita pelajari pada pertemuan sekarang, yaitu jackknife, kemudian bootstrap, kemudian permutation testing, dan cross validation ya. Nah, apa itu sebenarnya resampling? Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan baik-baik. Resampling itu dari dua kata kan, sama sampling ya. Re-nya itu artinya berulang-ulang, sampling itu adalah pengambilan sampel atau pengambilan contoh. Nah, artinya adalah bahwa ini merupakan metode kita melakukan pengambilan sampel secara berulang-ulang ya, dari data latih ya, data latih. Data latih itu artinya kita sudah memiliki data yang akan kita gunakan untuk melatih model. Data latih ini sering juga dikenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu training set. Kemudian dengan menggunakan sampel tadi, nah kita melakukan refitting ya, refitting sebuah model. Refitting sebuah model artinya apa? Artinya adalah kita melatih model tersebut. Melatih model tersebut pada setiap sampel. Untuk apa? Untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang modelnya gitu ya. Nah, informasi seperti apa sih yang akan kita harapkan kita ambil dari model? Nah, ini ada dua hal. Yang paling utama ya, ada dua hal. Yang pertama adalah model assessment. Ya, model assessment. Model assessment ini kita memperkirakan berapa sih error rate ya atau tingkat kesalahan dari model yang kita miliki nanti pada saat pengujian ya, nanti ya, bukan sekarang ya. Jadi karena sekarang kita hanya tahu error rate-nya dari sebuah model atau tingkat kesalahan dari model hanya pada data latih gitu ya, training set hanya pada data latih. Nah, kita tidak tahu nanti bagaimana pada saat nanti kita uji ya dengan data yang lain ya, yang tidak kita punyai sekarang tapi dengan data yang lain. Nah, kita melakukan perkiraan. Nah, ini yang disebut sebagai model assessment. Contohnya apa? Contohnya misalnya begini. Teman-teman membangun sebuah model gitu ya, model misalnya model regresi gitu ya, model regresi linier ya. Teman-teman melakukan regresi linier pada apa namanya? Data berat badan penduduk gitu ya, data berat badan penduduk. Nah, datanya sudah ada gitu ya, berat badan penduduknya sudah ditimbang gitu saat ini gitu ya. Nah, tapi dari data tersebut kita membangun sebuah model, katakanlah menggunakan regresi linier misalnya. Nah, kita bisa tahu berapa sih tingkat kesalahan, berapa akurasi dari model tersebut pada data yang sekarang. Tapi bagaimana jika kita uji dengan data penduduk yang lain, gitu yang tidak kita ketahui. Nah, ini yang disebut sebagai model assessment. Kemudian yang kedua yaitu kita gunakan untuk model selection. Model selection ini kita memilih model, gitu ya, memilih model. Kalau tadi itu mengevaluasi model atau model assessment, sekarang kita gunakan untuk memilih model, gitu ya. Memilih model yang bagaimana? Ya, memilih model berdasarkan tingkat fleksibilitas yang kita harapkan. Nah, permasalahannya, nah ini saya sudah berikan apa namanya garis bawah ya, berulang kali nih metode pengambilan sampelnya sudah berulang kali. Bayangkan teman-teman memiliki data yang sangat besar gitu ya, kemudian kita lakukan pengambilan sampel berulang kali. Pasti apa? Computationally expensive gitu ya, artinya sulit atau apa namanya lama gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya expensive, mahal gitu ya. Mahal ini bisa dalam arti mahal secara waktu, mahal secara biaya gitu ya, dan mahal-mahal yang lain ya. Artinya mahal dalam arti hardware-nya butuh yang lebih besar gitu ya, kemudian waktunya butuh yang lebih lama gitu ya. Nah, ini permasalahan zaman dahulu. Tapi saat ini sudah tersedia hardware komputer yang jauh lebih powerful dibandingkan di zaman dulu gitu ya, sehingga pengambilan sampel berulang kali ini bukan masalah besar untuk saat ini gitu ya. Mudah sekali gitu ya, apalagi dengan adanya cloud computing gitu ya. Nah, metode resampling yang akan kita bahas ada 4, yaitu jackknife, kemudian permutation testing, kemudian cross validation, dan bootstrap. Nah,
Lalu mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman, mengapa sih kita perlu melakukan resampling gitu ya? Mengapa perlu melakukan resampling? Nah, kata kuncinya adalah pada distribusi sampling ya, distribusi dari sampel-sampel yang kita miliki. Nah, seringkali distribusi sampling ini nggak mudah diperoleh gitu ya. Ada beberapa kasus yang sederhana itu banyak, di mana distribusi samplingnya itu kita ketahui. Ya, kita mengambil sampel gitu ya, mengambil sampel dari populasi. Nah, kita bisa tahu nih distribusi dari sampel-sampel kita gitu. Apakah normal, kemudian apakah Poisson gitu ya, apakah binomial dan seterusnya. Kita bisa tahu dengan mudah. Itu ada banyak kasus sederhana seperti itu. Tapi banyak juga kasus-kasus yang sulit gitu ya, di mana kita tidak tahu nih dari sampel kita ya, sampel kita ini distribusinya apa nih. Contohnya ini, apa sih distribusi sampel dari waktu gitu ya. Nah, ini sulit ya kan. Nah, kemudian distribusi sampel dari koefisien beta gitu ya. Kemudian nilai eigenvalue pada prinsipal komponen analisis gitu kan. Ini parameter-parameter. Kemudian jumlah koneksi atau jumlah parameter di neural network gitu. Ini kan banyak hal. Ini beberapa contoh-contoh yang complicated ya, yang kita sulit menentukan sebenarnya data yang atau sampel yang kita peroleh distribusinya apa. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik sebenarnya ya, kita sudah tahu ada beberapa teknik untuk mengestimasi distribusi atau sebaran data. Paling umum kita menggunakan pendekatan Laplacian gitu ya, Laplace ya. Nah, pendekatan Laplace ini sebenarnya matematis sekali ya, matematis, karena kita melakukan analytical gitu ya, analytical dari distribusi sampling yang dari sampel distribusi kita ini kita duga gitu, atau kita lakukan perkiraan dia distribusinya ini apa secara analitik, secara matematik ya. Nah, tapi pada saat zaman sekarang gitu ya, dengan adanya resources komputasi yang sudah sangat powerful gitu ya, dan intensif, kita sebenarnya memungkinkan membangun sebuah metode yang tidak analytical atau tidak tidak matematis gitu ya, tapi secara praktek gitu ya, secara praktek kita gunakan untuk estimasi. Nah, ini yang mendasari mengapa kita perlu melakukan resampling, karena melakukan analitik dengan Laplace ini sulit ya, sulit, dan tidak semuanya bisa dilakukan gitu ya. Misalnya nih, kita menggunakan distribusi student T gitu ya, atau distribusi chi-square. Nah, ini biasanya kita gunakan ya untuk melakukan estimasi ya, estimasi untuk sampel yang cukup besar dan berdistribusi normal. Nah, kita di pertemuan sebelumnya sudah belajar ya bagaimana kita menggunakan distribusi T dan distribusi chi-square gitu ya untuk melakukan estimasi ya, estimasi pada uji beda rata-rata misalnya kawan, dan seterusnya. Nah, lalu gimana kalau misalnya data yang kita miliki ini jumlah sampelnya tidak cukup besar ya? Karena distribusi T dan distribusi chi-square biasanya syaratnya itu ada dua ya, sampelnya cukup dan ya, berdistribusi normal, atau misalnya berdistribusi normal. Nah, masalahnya kalau distribusinya tidak kita ketahui, nah ini bagaimana nih ya? Jadi tidak memenuhi syarat untuk kita gunakan distribusi T maupun distribusi chi-square gitu ya. Jadi kita perlu di sini melakukan resampling gitu ya. Atau misalnya contohnya jumlah sampelnya terlalu kecil gitu ya, jumlah sampelnya terlalu kecil, maka gimana? Ya, kita lakukan resampling lagi gitu ya dari sampel yang ada. Nah, ada 4 metode. Nah, tadi sudah pernah saya singgung ya. Nah, kita pelajari satu-satu. Sebelum masuk ke lebih detail gitu ya. Nah, ini sedikit ringkasan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi dari 4 metode resampling, ada bootstrap, kemudian jackknife, permutation testing, dan cross validation. Nah, perbedaannya intinya bagaimana? Nah, ini saya berikan ringkasan dulu di awal ya. Aplikasinya, kemudian bagaimana metode atau prosedurnya ya, prosedurnya. Yang pertama dari bootstrap gitu ya. Bootstrap ini aplikasinya itu biasanya kita gunakan untuk mengestimasi standar deviasi.
kemudian mengestimasi confidence interval, kemudian kita untuk melakukan estimasi hipotesis testing, kemudian estimasi bias, gitu ya. Nah, metode samplingnya bagaimana? Ya, sampelnya diambil secara random, ya, secara random tapi dengan penggantian atau with replacement, ya. Nah, kemudian jackknife ini yang kedua. Aplikasinya biasanya kita gunakan untuk mengestimasi standar deviasi, kemudian mengestimasi confidence interval, dan juga untuk mengestimasi bias. Ya. Kemudian prosedurnya bagaimana? Nah, prosedur untuk jackknife ini, ya, sampelnya itu dia terdiri dari keseluruhan datasetnya, ya, keseluruhan datasetnya, di mana ada satu observasi yang dibiarkan atau ditinggalkan, ya. Jadi berbeda ya dengan yang bootstrap tadi. Kalau bootstrap tadi kita ambil tapi dengan penggantian. Nah, kalau jackknife ini ya keseluruhan dataset tapi ada satu observasi yang kita tinggalkan. Nah, kemudian permutation. Nah, permutation ini aplikasinya seringkali kita gunakan untuk uji hipotesis, ya, uji hipotesis. Nah, caranya adalah dengan melakukan pengambilan sampel secara acak tanpa penggantian. Nah, perbedaannya di situ ya antara permutation sama bootstrap, ya. Nah, di sini sampelnya diambil secara acak tanpa penggantian. Nah, kemudian cross validation. Nah, cross validation ini mungkin teman-teman sering mendengar ya. Ini sangat amat populer sekali ya, terutama di machine learning ya, digunakan untuk validasi dari model, gitu ya. Apakah model yang kita gunakan itu sudah bagus atau belum, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah datanya itu secara acak kita bagi menjadi menjadi dua kelompok, gitu ya, dua kelompok. Menjadi kelompok testing dan kelompok training, gitu ya. Testing untuk melakukan pengujian, training kita lakukan untuk melatih model, gitu ya. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita pecah menjadi tidak hanya dua tapi lebih dari dua, gitu ya? Bisa juga. Nah, itu dalam cross validation. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Nah, harapan saya dari ringkasan ini teman-teman bisa tahu ya perbedaan masing-masing, dan masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya, ya kan? Kalau kita lakukan simplifikasi, gitu ya. Nah, kita lakukan simplifikasi karena sebenarnya tidak sesimpel ini, tapi kalau kita lakukan simplifikasi dan kita berikan contoh visualisasi sederhananya, gitu ya. Nah, misalnya kita memiliki sampel nih masing-masing, gitu ya. Sampelnya seperti ini, gitu ya. Dengan tipenya sendiri-sendiri, gitu ya, memiliki sampel. Ini adalah perbedaan, gitu ya. Kalau kita lakukan permutation, gitu ya, kita lakukan pengacakan permutation. Kemudian kita lakukan bootstrap, gitu ya. Ini penarikan sampel tapi dengan replacement, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang jackknife, gitu ya, kita potong, gitu ya, jackknife. Kemudian cross validation. Kalau cross validation kita bagi menjadi dua, training dan testing. Ya, ini simplifikasi, tapi tidak semua kasus seperti ini, tapi dalam kasus ini bisa menjadi contoh atau penyederhanaan, ya. Yang pertama kita bahas teman-teman ya, itu adalah jackknife. Ya, jackknife itu artinya pisau lipat, ya, pisau lipat. Jackknife ini fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan bias, ya, bias atau bias. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa MSI atau mean square error ya untuk sebuah penduga atau estimator itu nilainya akan sama dengan nilai dari square dari biasnya ditambah dengan varians dari penduga tersebut, ya. Nah, jika biasnya itu jauh lebih tinggi daripada varians, maka dalam beberapa kondisi itu kita bisa menggunakan jackknife untuk melakukan resampling-nya, ya. Nah, apa sih jackknife-nya itu, bagaimana kita melakukannya? Asumsikan kita memiliki sampel, gitu ya. Kita memiliki sampel berukuran N, ya. Kita akan menduga atau memperkirakan statistik dari sampel tersebut dengan menggunakan semua datanya, semua data kita misalnya simbolkan sebagai TN, gitu ya. Nah, kemudian kita hilangkan, kita hilangkan satu titik data, ya, satu titik data pada satu waktu, ya, yang kita sebut sebagai N-1, ya, karena kita kurangi satu, ya. Nah,
Di mana ini subscript-nya ini ya, n dan n-1-nya itu menunjukkan ukuran sampelnya gitu ya. Berarti Tn ini berarti ukuran sampelnya sebanyak n, ya. N-1 berarti ukuran sampelnya sebanyak n-1 karena kita hapus satu titik gitu ya, satu titik data. Ya. Kemudian kalau tadi kita sudah memiliki katakanlah penduga gitu, maka kita bisa menghitung penduga yang baru gitu ya, penduga yang baru. Nah, karena Tn tadi itu sama dengan N dikalikan Tn dikurangi N-1-nya, ya kan, dikali dengan T dari N-1, ya, maka di sini Tn-1-nya itu adalah jumlah dari keseluruhan Tn, gitu ya, dibagi dengan jumlah sampelnya, gitu ya. Nah, seperti ini, jadi mudah sekali. Nah, orde atau urutan dari bias statistiknya Tn itu maka akan menjadi orde dari n-1, n pangkat min 1 ya. Kalau setelah kita lakukan jackknife ya, karena kita potong satu ya, kita potong satu, maka akan menjadi n pangkat min 2. Kemudian variansnya itu akan kita bisa lakukan pendugaan ya, dengan rumus seperti ini ya. Dari n-1 dibagi n ya, kemudian sigma dari 1 sampai n-1 ya, T n-1 pada ke I dikurangi T bar untuk n-1 kita kuadratkan. Nah, ini variansnya, varians yang kita lakukan pendugaan ya. Nah, prosedur ini untuk jackknife ini kita bisa lakukan secara berulang-ulang, iteratif ya, untuk membuat penduga yang baru. Ya, kita bisa melakukan aplikasi lagi dari jackknife ini. Nah, untuk yang orde pertamanya, ya orde pertama berarti kan kita kurangi satu ya. Nah, jackknife ini dapat mengurangi bias tanpa mengubah varians penduga. Tapi kalau misalnya orde kedua dan yang lebih tinggi, secara umum dapat meningkatkan varians dari penduganya. Oke, itu tadi tentang jackknife ya, jackknife cukup mudah. Ya, kemudian bootstrap. Nah, bootstrap itu apa sih ya? Bootstrap itu adalah strap, tahu ya? Strap itu apa namanya? Apa ya bahasa Indonesianya? Ya seperti ini, strap. Strap itu apa namanya? Tali gitu ya, tali ya. Kemudian boot ya, tali pada boot ya, bootstrap. Bootstrap. Ini ditemukan atau diperkenalkan pada tahun 1969 oleh Simon ya, dalam sebuah contoh kasus di Basic Research Method in Social Science atau metode penelitian dasar dalam ilmu sosial. Tapi ya, baru diperkenalkan dengan nama bootstrap dalam sebuah makalah yang lengkap itu pada tahun 1979 oleh Evren ya, mengenai metode resampling ini. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan bootstrap ya? Bagaimana kita melakukan bootstrap? Kalau tadi saya sudah memberikan visualisasi secara sederhana. Nah, intinya kita mengambil cara acak ya, sampel cara acak dari PDF probability distribution function ya, yang tidak kita ketahui ya, fungsi distribusi peluang yang sebenarnya kita tidak ketahui. Sebut saja F gitu ya. Nah, kita ingin menduga parameter dari F tadi. Ya, parameternya misalnya parameter theta. Ya, parameter theta ini kita lakukan pendugaan berdasarkan dari sampel kita. Sampel X tadi ya, yang terdiri dari X1, X2 sampai ke Xn gitu ya. Berarti sampel kita itu sebanyak N gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan penghitungan penduga kita theta cap ya. Nah, ini adalah penduga dari parameter. Berarti ini statistiknya merupakan pendugaan terhadap parameter dari populasi yang tidak kita ketahui, ya, berdasarkan dari X. Kemudian kita akan lakukan uji seberapa akurat penduga dari theta cap tadi. Nah, ini beberapa notasi ya, random sampelnya misalnya X, kemudian X1 sampai Xn, kemudian distribusi empiriknya itu misalnya F, gitu ya, yang sebenarnya tidak kita ketahui. Nah, bootstrap sampelnya itu adalah sampel secara acak berukuran N ya, yang kita ambil dari F ya. Nah, kita sebutnya sebagai X star gitu ya, X star 1, X star 2, X star ke N gitu ya. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapan dari bootstrap ini, yang pertama adalah kita mengambil sampel ya, kita mengambil sampel sebanyak N ya,
dengan replacement, ya, dengan penggantian dari dataset yang awal. Ya, kita ambil sampel sebanyak n dengan penggantian. Kemudian kita evaluasi nilai dari theta cap-nya, ya, dari penduga parameter kita tadi, ya, pada bootstrap dengan menggunakan bootstrap sampel ini, ya, dari sampel ini. Ya. Kemudian kita lakukan perulangan, ya, sebanyak B kali, gitu ya, B kali. Kemudian kita estimasi standar errornya dengan menggunakan standar error dari sebanyak B. Kita lakukan perulangan tadi, ya, sebanyak B kali, gitu ya. Nah, ini standar errornya. Berarti kita lakukan selisih, ya, selisih dari theta di masing-masing, ya, masing-masing perulangan, gitu ya, dikurangi dengan theta rata-ratanya, ya, dibagi dengan banyaknya perulangan, ya, banyaknya perulangan dikurangi 1. Ini contoh kasusnya adalah contoh kasus pig food, ya. Misalnya ini adalah makanan untuk hewan, ya. Makanan untuk hewan ini diujikan pada 12 hewan, ya, 12 hewan selama 6 minggu, ya, 6 minggu untuk menduga atau melihat bagaimana pertambahan berat badannya, gitu ya. Nah, ternyata pada 12 hewan tadi, gitu ya, setelah 6 minggu berat badannya seperti ini, gitu ya, ini dalam ounce, ya. Nah, rata-ratanya itu 508, gitu ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung confidence interval, ya. Nah, kalau kita gambarkan nilai z-score-nya kita akan mendapatkan seperti ini, gitu ya. Rata-ratanya tadi adalah 508, ya, ada di sini, ya. Nah, bagaimana caranya, ya? Caranya adalah konsepnya adalah kita sebenarnya akan menarik sampel secara simulasi, ya, dari semesta hipotetis untuk merepresentasikan semua hal yang kita ketahui. Kemudian kita replikasi secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Nah, kalau contoh yang tadi, ya, misalnya berat badan hewan tadi, ya, kita lakukan pencatatan penambahan berat badan yang ada, gitu ya, yang kita amati. Kemudian kita ambil misalnya sampel 12 ekor, ya, 12 ekor dengan penggantian, ya, satu, ya, kemudian diganti lagi, satu lagi, diganti lagi. Kemudian kita catat rata-ratanya, ya, kita ulangi langkah 2 dan ketiga, ya, ambil lagi, catat rata-rata, ambil lagi, catat rata-rata, ambil lagi, catat rata-ratanya sebanyak 1000 kali misalnya, ya. Kemudian kita catat, ya, persentil ke 5 dan ke 95. Nah, ini untuk interval confidence intervalnya misalnya 90%. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan, ya, sebenarnya simpel sekali, ya, bootstrap itu simpel, ya, dan mudah dilakukan. Nah, berapa banyak replikasi atau parameter B, ya, replikasi ini pada bootstrap yang kita perlukan? Ya, tadi kan kita lakukan perulangan, ya, di langkah 2 dan ketiga ini kita lakukan perulangan sebanyak sekian kali, gitu. Kalau ini contohnya misalnya sebanyak 1000 kali. Nah, sebenarnya berapa kali yang perlu kita lakukan perulangan? Kalau menurut Efron, ya, yang memperkenalkan bootstrap ini pertama kali, ya, cukup kecil 25 kali itu sebenarnya sudah cukup untuk dalam tanda kutip informatif, ya. Kalau sebenarnya secara teori berapa, ya, secara teori adalah tak terhingga, ya, secara teori adalah tak terhingga, gitu ya, karena kita ingin benar-benar memaksimalkan sampel kita untuk semesta populasi yang tidak kita ketahui, sehingga secara teori seharusnya tak terhingga. Tapi dengan 25 saja itu sudah cukup informatif, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memperkirakannya untuk standar error, ya, kita menggunakan minimal 50, ya, 50 kali perulangan pada bootstrap ini. Walaupun sebenarnya yang disarankan itu semakin besar semakin baik, ya. Untuk standar error misalnya 200, ya, antara 50 sampai lebih besar dari 200 untuk kalau kita memperkirakan standar error. Nah, kenapa lebih besar, gitu? Karena standar error ini adalah salah satu parameter yang cukup sulit untuk kita lakukan estimasi atau pendugaan, sehingga replikasinya dibutuhkan lebih banyak, ya, supaya lebih lebih akurat pendugaan kita. Nah, lalu jika kita ingin melakukan pendugaannya itu pada parameter untuk confidence interval, ya,
Mana lebih sulit lagi ya, karena confidence interval ya, confidence interval itu lebih lebih detail gitu ya, sehingga kita perlu membutuhkan replikasi yang lebih banyak ya. Nilainya itu minimal tidak kurang dari 500 ya. Saran yang disarankan adalah 1000 ya, seperti dalam contoh ini ya. Jadi untuk kasus seperti ini ya, kasus seperti ini kalau kita tadi ingin menghitung confidence interval ya, maka sebaiknya itu disarankan adalah 1000 kali kita lakukan ya. Nah, teman-teman mungkin beberapa di antara kalian berpikir bahwa apa yang kita lakukan tadi itu berarti non parametrik gitu ya. Nah, memang betul. Jadi bahwa sebenarnya resampling itu tidak membuat asumsi ya tentang distribusi populasi ya, karena kita tidak ketahui, kita ketahui distribusi dari populasinya seperti apa. Karena distribusi dari samplingnya juga tidak kita ketahui, maka distribusi populasinya juga tidak ketahui dan tidak kita lakukan asumsi ya, tidak lakukan asumsi. Nah, karena resampling ini tidak membuat asumsi tentang distribusi populasi, berarti bootstrap yang tadi saya bahas itu adalah non parametrik gitu ya, non parametrik karena tidak melakukan asumsi terhadap distribusi populasi. Nah, lalu bagaimana jika misalnya kita memiliki informasi tentang distribusi populasinya ya? Nah, misalnya begini. Di sini di contoh kasus penambahan berat badan ya, penambahan berat badan hewan ini tadi, semesta populasinya tidak kita ketahui kan distribusinya. Tapi misalnya kita ketahui bahwa penambahan berat badan dengan makanan hewan ini tadi itu kita ketahui, misalnya kita ketahui distribusi populasinya adalah normal gitu ya, maka kita bisa beralih kepada yang parametrik gitu ya, karena kita memiliki informasi tentang distribusi populasinya. Dan kalau kita sudah memiliki informasi tentang distribusi populasi, maka ini bisa kita gunakan untuk pengambilan sampel ulang gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya kita mengambil sampelnya secara acak gitu ya, secara acak, nah kita bisa mengambilnya langsung dari distribusi populasi. Ya, misalnya jika kita tahu bahwa populasinya distribusinya normal gitu ya, dari contoh tadi gitu ya, misalnya kita tahu bahwa populasi berdistribusi normal, nah kita bisa perkirakan parameternya ya, dengan cara apa? Nah, dengan cara yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dari rata-rata sampelnya, kemudian dari variansnya gitu ya. Nah, kemudian kita perkirakan ya distribusi populasi dengan dari distribusi sampelnya dengan dan kita gunakan untuk menarik sampel yang baru gitu ya, sampel yang baru, karena mudah sekali kalau populasinya, distribusi populasinya sudah diketahui. Nah, kita bisa menilai ya, dari sini kita bisa menilai bahwa kalau misalnya distribusi populasinya sudah diketahui ya, sehingga kita memiliki bootstrap yang parametrik, tentu saja hasilnya akan lebih baik ya dibandingkan dengan non parametrik tadi yang kita tidak memberikan asumsi pada distribusi populasinya. Nah, kalau misalnya ternyata ya asumsi untuk distribusi populasinya itu betul ya, berarti hasil dari bootstrap parametrik hasilnya pasti lebih baik. Tapi jika tidak betul gitu ya, maka bootstrap non parametrik yang akan bekerja lebih baik. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kalau misalnya tadi penambahan berat badan pada hewan tadi, ya kita mengasumsikan jika bahwa distribusi populasi penambahan berat badan hewan setelah pemberian makanan itu berdistribusi normal, maka bootstrap parametriknya akan beri hasil yang lebih baik daripada non parametrik. Nah, tapi jika ternyata distribusinya bukan distribusi normal, ya tidak benar gitu ya, maka hasilnya tentu lebih jelek ya, yang parametriknya. Nah, ini sangat obvious ya, sangat jelas ya. Pada kasus tersebut maka kita gunakan yang non parametrik. Oke, itu tadi mengenai bootstrap. Saya rasa tidak tidak sulit ya. Nah, kemudian kita masuk ke permutation testing. Nah, permutation testing ini juga cukup mudah, teman-teman semuanya. Kalau kita ingat kembali ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan di teman-teman di mata kuliah metode statistik ya. Nah,
Kalau dalam pengujian hipotesis secara klasik ya, kita biasanya memulainya dengan melakukan asumsi, betul ya, asumsi tentang distribusi yang mendasari data kita, dan kemudian kita mendapatkan distribusi samplingnya dari statistik uji dengan H0 gitu ya, dengan H0. Nah, dalam permutation testing ya, ini asumsi awalnya tidak diperlukan ya. Nah, sama seperti tadi di bootstrap non parametrik ya, karena memang secara umum resampling ini tidak mengasumsikan distribusi pada populasi dan distribusi pada samplingnya. Nah, sehingga dalam permutation testing ini, distribusi sampling dari statistik uji di bawah H0 itu dihitung dengan menggunakan permutasi data. Nah, permutasi teman-teman masih ingat ya, permutasi, bagaimana metode permutasi? Kita lakukan shuffling ya, kita lakukan pengacakan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, dengan melakukan pengacakan pada data gitu ya, permutation testing ini adalah teknik untuk melakukan inferensi pada eksperimen ya, karena kita bisa melakukan pengacakan, berarti kita lakukan eksperimen pada kumpulan data yang kita amati. Misalnya nih contohnya, ada sebut saja sebuah percobaan medis gitu ya, ada tikus gitu ya, secara acak kita masukkan ke dalam dua grup ya. Grup satu itu yang kita sebut sebagai grup yang diberikan perlakuan ya, atau treatment gitu ya, TX gitu ya. Nah, kemudian satu lagi grup yang tidak diberikan perlakuan, grup kontrol gitu ya, C ya. Kemudian hasilnya diukur pada setiap tikus ya, katakanlah hasilnya adalah X gitu ya, sehingga untuk masing-masing tikus kita punya hasil XI ya, untuk masing-masing tikus ke I. Pada H0-nya adalah hasilnya sama ya. H0 itu mengasumsikan bahwa hipotesisnya tidak ada perbedaan hasil pada treatment maupun kontrol ya, pada tikus yang diberikan perlakuan dan tidak diberikan perlakuan, hasilnya akan sama, tidak berbeda. Nah, kalau H1-nya adalah berbeda gitu kan, hasilnya H1-nya berbeda. Nah, apakah berbeda dalam arti mana yang lebih besar tidak disebutkan, ataukah misalnya kita sebutkan satu sisi gitu ya, one side. Jadi misalnya kita asumsikan lebih besar pada tikus yang diberikan perlakuan ya, atau labelnya TX. Nah, dengan di sini gitu ya, statistik ujinya itu kita lakukan untuk mengukur perbedaan hasil yang diamati pada kedua kelompok ya, kedua kelompok dari label yang TX maupun yang C. Nah, T-nya ini mungkin merupakan perbedaan di dalam rata-rata dua kelompoknya, atau bisa juga mediannya gitu ya, dari data yang kita amati. Nah, kalau menurut H0 ya berarti label individu tidak penting. Kalau menurut H0 karena tidak berbeda antara diberikan perlakuan dan tidak diberikan perlakuan, sehingga tidak akan berdampak pada hasil. Nah, karena tidak penting maka label bahwa mana tikus yang diberikan perlakuan, mana tikus yang hanya sebagai kontrol atau tidak diberikan perlakuan, itu dapat dilakukan shuffling atau pengocokan secara acak antara tikus yang ada ya, yang diberikan perlakuan dan tidak, tanpa kita mengubah distribusi datanya ya. Nah, karena ada dua label gitu ya, ada dua label, berarti maka distribusi datanya bukan masing-masing tapi join ya, join null distribution dari dua distribusi dari masing-masing label. Nah, karena kita lakukan pengacakan ya, kalau kita lakukan pengacakan data ya, labelnya tidak penting, maka pada intinya kita seolah-olah membuat sebuah dataset baru ya, seolah-olah buat sebuah dataset baru. Nah, dataset baru ini memiliki sebenarnya tikus yang sama ya, karena kita acak tadi, tapi karena label kelompoknya dirubah, sehingga tampak seperti data dengan kelompok yang berbeda. Nah, artinya apa? Artinya yang tadi awalnya katakanlah kita mempunyai 50 tikus dengan perlakuan, kemudian 50 tikus dengan kontrol, ya gitu ya. Nah, tikus A itu adalah di tikus treat berikan perlakuan. Nah, sekarang tikus A kita ganti label yang menjadi tikus yang sebagai tikus kontrol gitu ya, sehingga kita lakukan pengacakan seolah-olah menjadi
data yang baru gitu ya, padahal tikusnya sama, ya tikusnya sama. Nah, kita misalkan gitu ya, kita memiliki statistik uji T gitu ya, dari sekumpulan dataset yang aslinya. Gitu ya, satu set kumpulan data aslinya. Kemudian kita punya lagi T1. T1 ini adalah nilai statistik uji jika satu set datanya diubah. Ya, satu set datanya diubah. Ya, misalnya tadi kita punyai 50 tikus gitu ya, 50 tikus. Ada satu tikus yang dirubah labelnya gitu ya, ada satu tikus yang dirubah labelnya, maka kita punya statistik uji untuk yang satu tikusnya dirubah. Ya. Nah, sekarang pertimbangkan kalau misalnya jumlah tikusnya sebanyak 50 tadi gitu ya, 50 berarti ada berapa kemungkinan permutasi label? Ada sebanyak 50 gitu ya. Nah, berarti kita punya statistik ujinya sebanyak dari T1 sampai T50 gitu ya. Kalau sebanyak M gimana? Ya berarti dari T1 sampai T ke M gitu ya. Nah, kalau menurut H0 ya, menurut H0 hipotesis 0 berarti T1 sampai T ke M atau T1 sampai T ke 50 katakanlah misalnya sebanyak berapa jumlah kemungkinannya, maka semuanya akan menghasilkan distribusi dasar yang sama yang menghasilkan nilai T atau dari data uji yang pada data aslinya gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa statistik T-nya ya dengan data asli itu dapat dibandingkan dengan statistik data uji dari baik T1, T2 sampai T ke 50 atau T ke M untuk melakukan uji hipotesis ya. Ya, di sini bisa terlihat ya bahwa dengan permutation testing ini memudahkan kita untuk melakukan pengujian hipotesis, mendapatkan nilai p-value-nya atau menghitung confidence interval misalnya. Nah, contohnya ini contoh yang tadi saya sampaikan, misalnya ada uji coba pada tikus gitu ya, uji coba pada tikus dengan diberikan misalnya katakanlah diberikan racun gitu ya, diberikan racun dengan dosis tertentu. Nah, ya kemudian dilihat berapa lama hidup dari tikus tersebut gitu ya. Nah, antara tikus yang diberikan perlakuan dalam arti diberikan racun katakanlah itu daya tahannya sekian hari gitu ya, ada 94 hari, 38 hari, 23 hari dan seterusnya. Rata-ratanya adalah 86,8 hari gitu ya. Kemudian tikus yang tidak diberikan perlakuan atau tidak diberikan dalam tanda kutip racun tadi, berarti ini adalah tikus kontrol ya. Tikus kontrol ini lama waktu hidupnya, daya tahannya adalah 52 hari, 10 hari, 40 hari dan seterusnya. Ya, rata-ratanya adalah 56,2 hari misalnya. Nah, bagaimana kita melakukan permutation testing pada data tersebut ya? Yang pertama adalah kita hitung dulu nih beda rata-rata dari dua sampel yang kita amati. Ya, selisihnya adalah 30 ya, selisihnya adalah 30,6 ya, selisihnya ada 30,6, ada beda rata-ratanya di sini ya 30,6 untuk tikus yang diberikan perlakuan ya. Kemudian kita pertimbangkan supaya dua sampelnya tadi itu kita gabungkan. Jadi kalau di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 tikus perlakuan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dan 7, berarti kalau kita gabung ada 16 observasi ya. 16 observasi ini sebagai semesta untuk kita ambil sampelnya kembali ya. Nah, misalnya gitu ya, kalau misalnya sudah kita gabung nih ya, kita gabung, kemudian kita tarik 7 observasi hipotesis ya, kita tarik 7 sampel yang kita tentukan sebagai treatment atau diberikan label sebagai perlakuan gitu ya, tikus dengan perlakuan atau treatment atau TX. Kemudian sisanya yang 9 itu dianggap sebagai kontrol gitu ya. Kemudian kita hitung dan kita lakukan catat ya beda rata-rata dari dua sampel tadi ya. Kemudian kita ulangi lagi di langkah 3 dan 4. Nah, misalnya beberapa kali, misalnya 1000 kali ya. Kemudian kita tentukan seberapa sering ya perbedaan sampel ulang melebihi perbedaan pada data sampel yang asli yang di awal ya 30,6 hari gitu ya. Nah, seperti ini permutation testing ya. Jadi mudah sekali.
Ya, nah kalau kita gambarkan histogramnya, ya histogramnya, maka perbedaan antara beda rata-ratanya gitu ya, mungkin seperti ini, ya seperti ini nanti apa namanya histogramnya. Nah, jika rata-rata grupnya itu benar-benar sama, maka sebenarnya melakukan shifting atau penggantian label, ya, penggantian label bahwa oh ini yang tikus yang diberikan perlakuan, ini tikus yang tidak diberikan perlakuan atau tikus kontrol, itu tidak akan berdampak besar pada jumlah atau sum dari kedua kelompok tadi atau rata-ratanya dengan ukuran sampel yang sama. Nah, mungkin ya beberapa jumlah atau sum dari grupnya akan lebih besar daripada nilai dari data aslinya. Nah, mungkin juga beberapa lebih kecil. Nah, seperti ini misalnya kan. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya kita lakukan pengujian betul-betul satu persatu, ya satu persatu, berarti untuk semua kemungkinan berarti kita harus menghitungnya secara faktorial gitu ya. Kalau tadi ada tikus ya, tikusnya ada totalnya adalah 16 gitu ya. Kemudian yang diberikan perlakuan itu ada 7, berarti semua kemungkinannya ada berapa ya? Berarti 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 7 ya, 7. Atau berarti ini 9 ya. Apa namanya? 16 kurangi 7 faktorial. Totalnya berarti ada 57 juta. 57 juta kemungkinan hanya dari 16 tikus saja. Bayangkan ya, ini memang dampak dari permutasi. Ada 57 juta hanya dari 16 tikus saja. Nah, ini terlalu besar kalau misalnya kita harus menghitung ya satu persatu untuk semua kemungkinan gitu ya. Nah, makanya kita mengambilnya secara acak ya, secara acak dari yang sudah kita pilih. Oke. Nah, bagaimana jika misalnya kita hitung satu persatu dari 57.657.657 kemungkinan ini kita hitung satu persatu. Nah, ini namanya disebut sebagai exact permutation ya, exact permutation. Nah, ini tentu saja akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Oke, demikian tadi untuk permutation ya teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke cross validation. Nah, cross validation ini mungkin sangat populer di antara kita semua dan mungkin beberapa teman-teman sudah mengenal dalam machine learning gitu ya. Dan nanti mungkin di tingkat 3 atau tingkat 4 kalian akan belajar mengenai data mining ya. Di sana akan diperkenalkan lebih dalam lagi mengenai cross validation dan manfaatnya. Ya. Nah, cross validation ini adalah teknik resampling yang kita gunakan untuk mengatasi overfitting. Ya, overfitting. Apa sih maksud dari overfitting? Overfitting itu maksudnya adalah bahwa model yang kita bangun, itu akurasinya terlalu bagus atau terlalu fit ya pada data latih saja ya. Namun jelek pada data lainnya. Contohnya adalah misalnya tadi kita membangun sebuah model untuk memperkirakan berat badan penduduk gitu ya, memperkirakan berat badan penduduk. Nah, berat badan penduduk kita bisa perkirakan misalnya katakanlah dengan regresi linier gitu ya misalnya. Nah, dari data latih kita misalnya sebanyak 1 juta gitu ya. Nah, akurasinya sangat bagus gitu ya, sangat bagus katakanlah 98% gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya regresi linearnya tadi itu kita aplikasikan pada penduduk yang lain yang belum pernah digunakan untuk data latih gitu ya, akurasinya langsung jatuh gitu ya, langsung jelek. Misalnya menjadi 56% saja, dari 98% menjadi 56% saja. Berarti model kita overfit ya pada data latih tadi gitu ya. Nah, caranya bagaimana kita melakukan cross validation ya? Cross validation ini sangat menarik karena sebenarnya kalau untuk melakukan pembagian data menjadi training set dan testing set seperti yang tadi saya sampaikan, itu tidak hanya dengan cross validation saja, tapi ada beberapa cara sebenarnya di luar dari cross validation. Cara yang paling umum itu yang pertama adalah metode split. Ya, metode split itu kita bagi menjadi 2. Kemudian yang kedua adalah leave one out. Leave one out itu adalah bagi 2 juga, tapi leave one out itu semuanya dipakai kecuali 1. Gitu ya. Kalau split itu dibagi 2,
dengan proporsi tertentu. Kalau leave one out itu dipakai semuanya kecuali satu, ya, leave one out, ya. Kemudian cross validation, ya, cross validation sendiri yang akan kita bahas sebanyak k-fold, ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah metode split. Nah, metode split ini biasanya kita gunakan untuk mencari sekumpulan variabel yang memberikan error rate testing yang terendah, gitu ya. Nah, misalnya kita memiliki sekumpulan data yang besar, gitu ya. Misalnya ini 1, 2, 3, gitu ya, data pertama, kedua, ketiga, sampai data ke N, gitu ya. Di mana N-nya itu sangat besar, gitu ya. Nah, katakanlah misalnya 1000, gitu ya, data yang besar. Nah, kita bisa mencapai tujuan ini, yaitu mencari sekumpulan variabel yang memberikan error terendah atau akurasi tertinggi, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membagi datanya. Ya, datanya dibagi menjadi dua, gitu ya, bagi dua secara acak, gitu ya, secara acak. Secara acak menjadi dua, menjadi data latih atau training set dan data uji atau testing set, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya data 1, 2, 3 sampai ke N, gitu ya, secara acak kita masukkan ke data training, kemudian secara acak lagi kita masukkan ke data testing. Misalnya data ke-7, data ke-22, data ke-13 masuk ke training dan seterusnya. Kemudian data ke-91 itu masuk ke data testing, gitu ya. Nah, data training atau data latih ini kita gunakan untuk membuat semua model yang mungkin, gitu ya. Jadi kita membangun modelnya dengan data training ini, kita melatih modelnya. Nah, kita memilih modelnya, ya, memilih modelnya pada saat kita terapkan ke testing data, ya, testing data. Jadi kita membangun model dengan training data, misalnya kita punya katakanlah model A, model B, model C, gitu ya. Mana model yang terbaik, gitu ya. Nah, kita tes pada testing data yang memberikan akurasi terbaik, maka itu yang akan kita ambil. Misalnya metode A akurasinya 95%, gitu ya, metode B 80% pada data testing, metode C 75% pada data testing, maka kita menggunakan metode A yang kita pilih karena dia pada data testing akurasinya 95%. Nah, itu tadi mengenai metode split. Itu mudah sekali metode split, kita hanya bagi dua. Nah, proporsinya bagaimana? Tadi saya belum sebutkan ya proporsi. Proporsi ini tergantung penggunaan ya. Paling mudah adalah 50-50 atau 50-50, 50%, 50%. Tapi dalam banyak kasus tidak selalu 50%, 50%. Tapi misalnya 70%, 30%, dalam arti 70% data training, 30% data testing, atau 80% data training, 20% data testing. Nah, kenapa data trainingnya lebih besar gitu ya? Karena tujuan dari data training adalah untuk membangun model gitu ya. Karena membangun model berarti untuk membangun model yang bagus, datanya juga harus cukup gitu ya. Data yang cukup itu berarti proporsinya kita perbesar untuk data trainingnya gitu ya. Nah, kalau tadi metode split juga sangat mudah sekali gitu ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah mudah adalah leave one out. Ya, leave one out. Leave one out ini sangat mudah ya, mirip dengan apa namanya tadi metode split ya. Jadi katakanlah kita memiliki data dari 1, 2, 3 sampai ke N gitu ya. Nah, yang kita gunakan untuk training ya, training kan warna biru ya, data training. Warna biru, yang warna biru kita gunakan untuk training. Yang warna apa nih? Merah ya, warna merah ini, merah muda ini, warna merah muda ini kita gunakan untuk testing. Ya, jadi leave one out. Jadi hanya satu saja gitu ya. Jadi data pertama kita gunakan untuk testing, data kedua, ketiga sampai ke N kita gunakan untuk training. Kemudian pada apa namanya? Leave one out yang lain itu kita gunakan data kedua yang sebagai testing, yang sisanya untuk training. Dan seterusnya, ini seperti inilah leave one out ya. Leave one out seperti ini. Nah, cara menghitungnya bagaimana kalau kita menggunakan untuk cross validation ya? Caranya adalah untuk masing-masing iterasi ini kita hitung MSE-nya gitu ya, mean square error-nya. Gitu ya, mean square error-nya, kemudian kita hitung rata-ratanya dari keseluruhan ini untuk menghitung leave one out cross validation ya, berapa nilai dari MSE secara rata-rata dari seluruhnya. Nah, mudah sekali ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaan antara leave one out dengan metode split ya. Nah, yang pertama, kalau dengan metode split ya, metode split ini ada biasnya karena bisa saja secara acaknya ini
ada proses kebetulan gitu ya. Jadi training datanya bagus-bagus misalnya, testing datanya yang jelek-jelek misalnya. Itu ada sisi kebetulan, ada biasnya di sana. Dengan live one out kita kurangi biasnya ya, kita kurangi biasnya. Nah, kemudian live one out ini menghasilkan lebih sedikit variabel MSI-nya gitu ya. Tapi live one out ini apa namanya computationally expensive gitu, jadi mahal gitu ya. Ini merupakan kelemahan. Artinya apa? Kalau di sini kita di metode split cukup sekali membagi datanya, kemudian melakukan pengujian. Tapi kalau live one out kita membagi berdasar sebanyak n gitu ya, sebanyak n kombinasi gitu ya, sebanyak n kombinasi, kemudian kita uji coba satu persatu. Nah, permasalahannya kalau n-nya itu berukuran besar, katakanlah di atas 10.000, nah, sudah apa namanya, waktu yang diperlukan akan sangat lama dan komputasi yang diperlukan juga sangat besar gitu ya. Nah, berikutnya adalah k-fault cross validation ya. Jadi kita udah belajar tentang split, kemudian belajar tentang live one out. Nah, sekarang cross validation. Nah, cross validation ini untuk di antara ketiga tadi itu adalah yang paling bagus, Caranya mirip seperti live one out ya, seperti ini, di mana nanti kita lakukan pembagian sebanyak beberapa kali, kemudian kita lakukan rata-rata ya, kita hitung MSI di masing-masing, kemudian kita rata-rata. Nah, ini sama. Hanya saja bagaimana pembagiannya. Nah, bagiannya seperti ini. Jadi ini menggabungkan antara metode split dan metode live one out gitu ya. Jadi kalau di live one out yang digunakan untuk testing itu hanya satu ya, hanya satu saja ya, sisanya untuk training. Nah, di k-fault cross validation ini nilai K-nya itu kita tentukan dulu. Nilai K-nya kita tentukan, misalnya katakanlah K-nya itu ada 5 gitu ya, seperti di sini 5. Berarti kita akan membagi data menjadi 5. Ya, misalnya 1, 2, 3 gitu ya, sampai ke n gitu ya, n-nya misalnya katakanlah 47 gitu ya, 47. Nah, ini mungkin terlalu sulit lah 47. Misalnya 50 gitu ya, 50 berarti karena ini adalah 5 volt gitu, K-nya sama dengan 5 gitu ya, berarti 50 kita bagi menjadi 5 secara acak ya, 5 secara acak. Jadi ini adalah 1/5 yang pertama, 1/5 kedua, 1/5 ketiga, 1/5 keempat, 1/5 kelima, gitu ya, secara acak. Jadi kita punya 5 bagian, ya 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Nah, dari 5 bagian tadi itu kita gilir, ya kita gilir mana yang menjadi testing, gitu ya. Di iterasi pertama, nah ini bagian pertama yang menjadi training, sisanya untuk testing. Di iterasi kedua, bagian yang kedua sebagai testing, sisanya untuk training. Iterasi ketiga, bagian ketiga yang menjadi testing, sisanya untuk training, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian baru kita lakukan penghitungan MSI mana masing-masing dan kita rata-ratakan. Nah, mudah sekali kan? Nah, jadi mirip dengan live one out, tapi dikombinasikan dengan metode split, ya. Dan ini lebih baik. Nah, kalau kita bandingkan ya, antara contoh hasilnya, gitu ya. Contoh hasilnya nilai ini adalah nilai mean square error, gitu ya. Nilai mean square error, dan ini adalah derajat dari polinomialnya, derajat polinomial. Kalau live one out, nah, nilainya akan seperti ini, gitu ya. Mean square error-nya masih tinggi dengan derajat polinomial yang rendah, gitu ya. Kemudian dia turun, kemudian dia mendatar. Kalau dengan k-fault gitu ya, misalnya tadi saya contohkan K-nya itu udah sama-sama dengan 5 gitu ya di sini. Misalnya ini berarti kita punya 5 percobaan gitu ya, 5 percobaan. Nah, hasilnya akan mirip dengan live one out ya, live one out. Sama-sama stabil ya, sama seperti live one out tadi karena pada prinsipnya sama gitu ya. Tapi kita punya sebanyak 5 kali gitu ya. Atau kalau ini sebanyak 10-fold, berarti kita punya sebanyak 10 kali dengan sedikit variasi gitu ya. Nah, karena dia dilakukan beberapa kali gitu ya, dua-duanya stabil gitu ya. Tapi yang dengan live one out gitu ya, tentu saja lebih mahal gitu ya, computationally expensive gitu ya. Karena harus mencoba banyak sekali gitu ya. Sedangkan kalau di k-fault hanya diubah menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan antara metode split ya, metode split dengan
K-fold cross validation ya. Nah, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah metode split atau juga validation set approach ya. Nah, kemudian ini adalah cross validation ya, cross validation. Nah, bisa lihat nih, kalau metode split itu untung-untungan ya, betul nggak? Untung-untungan ya. Kadang-kala mean square error-nya rendah, kadang-kala mean square error-nya tinggi sekali. Ya, jadi nggak stabil. Memang nggak stabil karena memang untung-untungan ya, tergantung pada saat proses pengacakan. Nah, itu data trainingnya dapat yang bagus atau yang jelek gitu ya. Nah, jadi ada sisi keberuntungan di sana. Makanya metode split itu kurang direkomendasikan ya. Lebih bagus menggunakan metode K-fold cross validation. Jadi terlihat di sini lebih stabil seperti kestabilan dari live one out gitu ya. Nah, cross validation ini juga sering digunakan pada klasifikasi ya, classification problem. Sama ya, caranya adalah kita bagi data menjadi K bagian gitu ya. Kemudian kita ambil satu bagian ya sebagai testing set. Kemudian sisanya kita gunakan untuk training ya. Nah, kemudian kita hitung error rate-nya atau ketika kesalahan pada data testing tadi. Nah, kita ulangi sebanyak K kali gitu ya. Kemudian tingkat errornya adalah kita lakukan rata-rata dari tingkat error sebanyak K yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, oke teman-teman, hari itu materi kita hari ini, dan ini adalah saya ulang kembali, ini adalah beberapa contoh simplifikasi dan visualisasi sederhana. Kalau tadi ini adalah permutasi ya, bootstrap, kemudian jackknife ya, kita potong, kemudian ini adalah cross validation, kita bagi menjadi training dan testing. Tentu saja ini sangat penyederhanaan sekali, pada kenyataannya mungkin data kita tidak sesederhana ini gitu, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran ya bagaimana kita melakukan resampling ya pada masing-masing tadi ya, dan saya rasa ini mudah dilakukan. Dan ini ada beberapa materi yang saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk digunakan sebagai referensi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, dan saya rasa ini cukup mudah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti, dan terima kasih